Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Lutfi. Hari ini kita akan belajar tentang indera pendengar. Apa sih indera pendengar kita itu? Ya, tentu, yaitu telinga. Nah, bagian-bagian dari telinga anak-anakku dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah telinga bagian luar, lalu telinga bagian tengah, dan yang terakhir adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu berfungsi untuk menangkap getaran suara yang masuk. Kemudian, bagian-bagian dari telinga luar ada daun telinga, lalu lubang telinga, dan yang terakhir adalah saluran telinga luar. Suara masuk ditangkap oleh daun telinga. Kemudian diteruskan lewat lubang telinga menuju ke gendang telinga. Daun telinga anak-anakku terdiri dari tulang rawan yang dapat ditekuk. Lubang telinga berfungsi sebagai jalan masuknya bunyi ke dalam telinga. Saluran telinga luar berupa rongga yang dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk dalam telinga. Adanya lapisan lilin tersebut mencegah benda asing masuk lebih dalam ke dalam telinga. Kemudian, bagian tengah terdapat gendang telinga, lalu tulang-tulang pendengaran, dan sebuah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Gendang telinga merupakan selaput tipis yang paling peka terhadap suara. Gendang telinga sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari getaran telinga dan melindungi telinga bagian dalam. Tulang-tulang dalam pendengaran terdapat tadi mertil, tulang landasan, dan tulang sanggurdil. Kemudian yaitu koklea atau rumah siput itu masuk pada telinga bagian dalam. Berbentuk seperti tabung bengkok ke belakang dan berbelit mengelilingi tulang serta pada bagian ujungnya berbentuk seperti kerucut. Lalu suara akan ditangkap oleh saraf pendengaran dan diteruskan ke otak. Nah, selanjutnya adalah proses mendengar. Bagaimana sih kita bisa mendengar suara itu? Nah, kita lihat ya, di situ terdapat lingkaran-lingkaran biru itu merupakan gelombang suara. Di mana gelombang suara masuk ditangkap oleh oleh daun telinga kita, kemudian disalurkan lewat lubang telinga dan masuk melalui saluran telinga luar, kemudian gelombang-gelombang suara tersebut menggetarkan gendang telinga hingga gendang telinga ini juga menggetarkan tulang-tulang pendengaran kita. Setelah tulang-tulang pendengaran kita ini bergetar, tulang-tulang pendengaran bergetar, kemudian getaran menuju ke saraf pendengaran, yaitu koklea. Koklea ini yang berbentuk seperti siput ya. Kemudian menuju ke pusat pendengaran di otak. Bunyi pun dapat kita dengarkan. Selanjutnya, kita belajar tentang cara merawat telinga kita. Bagaimana cara merawat telinga? Nah, di dalam telinga kita terdapat kotoran-kotoran tersebut dapat kita bersihkan dengan cara
Rajin membersihkan telinga dengan kapas pembersih telinga saat setelah mandi atau ketika mandi gitu ya. Kemudian di dalam telinga terdapat kotoran di lubang telinga. Nah, itu jangan pernah kita melakukan membersihkan menggunakan cotton bud karena itu akan lebih mendorong kotoran ke dalam dan bisa merobek gendang telinga. Nah, itu sangat berbahaya sekali ya. Kemudian, apabila anak-anak mendengar suara yang sangat keras, tutuplah kedua telinga kalian karena itu akan merusak telinga kalian. Seperti itu ya. Kemudian, anak-anakku, rajinlah berkonsultasi dengan dokter THT jika mengalami gangguan pendengaran. Seperti itu ya. Nah, itu tadi merupakan sedikit materi hari ini. Silahkan difahami tentang bagian-bagian telinga, lalu bagaimana cara kita mendengar, kemudian menjaga kesehatan telinga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.